Dalam warga kerajaan tanpa terasa kita memasuki bulan Oktober. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Stephen Covey karena tema kita adalah Discipline Your Mind. Kita tahu pertempuran itu ada di pikiran kita, ya. Kita tahu jiwa itu punya pikiran, perasaan dan kehendak. Dan kemenangan Kristus di atas kayu salib dimulai di Taman Getsemani ketika dia menundukkan kehendak pribadinya kepada kehendak Sang Bapa. Sow a thought ketika kamu menaburkan satu pikiran. Hati-hati apa yang masuk di sini. Karena begitu banyak sekarang ini masukan yang benar, tidak benar, setengah benar. Pastikan sesuai sejalan dengan firman Tuhan. Dan kita diberi Roh Kudus to discern, untuk membedakan. Akibat menabur satu pikiran, kita akan lakukan apa yang dipikirkan oleh kita. Sebab right believing menimbulkan right action, ya. Dan right action menimbulkan right result. Kemudian ketika kita bertindak lama-lama jadi habit, jadi kebiasaan. Dan sow a habit and reap a character. Yang paling berat, sow a character, reap a destiny. Tujuan hidup kita, setirnya ada di sini. Lidah itu seperti kemudi. Lidah itu seperti kapal itu, meskipun besar, cuma dikendalikan oleh the rudder yang di belakang itu. Dan itu adalah lidah kita. Kita diberikan kompas, yaitu Roh Kudus dalam kita. Kita diberikan peta dalam kehidupan ini, yaitu firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sama dengan firman Tuhan, kita harus tolak. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung membuat sarang di kepala kita. Hati-hati apa yang kita pikirkan. Perkataan disiplin berasal dari disciple. Kita kan muridnya Tuhan loh. Saudara bayangkan ketika Yesus berkata, menurut kamu siapa aku ini? Dengan gagahnya, dengan urapan Tuhan. Maka Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Diberkatilah engkau Simon Baryona, sebab bukan yaitu dunia atau siapapun, tapi Bapa yang memberikan kepadamu. It's a revelation. Tapi ketika Yesus mengatakan dia akan diserahkan pada orang berdosa, akan dianiaya, disiksa dan dibunuh, mendadak si Simon Petrus berkata, sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Itu pikiran manusia. Simpati tapi dari manusia. Dan apa yang dilakukan Kristus? Dia menengking Simon Petrus. Dan dia berkata itu yang dipikirkan oleh manusia dan bukan dipikirkan oleh Tuhan. Hati-hati. So, sekali lagi saudaraku, hati-hati yang kita pikirkan. Kalau ketika seorang suami memikirkan wanita lain, cuma memikirkan kok Pak kan tidak berdosa, cuma membayangkan, nah itu celakanya. Ketika kamu berpikir, kamu akan bertindak. Ketika kamu mengucapkannya, kamu akan melakukannya. Orang membunuh ketika dia mulai berkata, aku benci kamu, aku bunuh kamu. Dan dia akan bertindak. Sebab lidah ini adalah seperti kemudi daripada kapal hidup kita ini. Kemudian saudaraku, kalau kita lakukan berulang-ulang, habit itu, Pak Roni sering menceritakannya, adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Kemudian menjadi karakter, dan karakter we will reap our destiny. Kiranya apa yang saya sampaikan membuat kita guard our mind, ya, menjaga-jaga dengan apa yang masuk pada pikiran kita. Salah satunya adalah bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab dunia ini mencoba melemahkan kita. Bayangkan aja berselingkuh dibilang marital problem. Bayangkan itu. Segala sesuatu yang kelihatan baik belum tentu dari Tuhan. It may be good but not from God. Hati-hati saudara ya. God bless you. Discipline your mind. God bless you. Amin.
Haleluya. Yes. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah
terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. within your presence.
speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every tide of addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and low anxiety. To every soul of guilt, despair, desperation, I speak Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Yeah. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains,
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita ada di minggu pertama di bulan yang baru. Dan mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami melihat bahwa pertolongan dan anugerah Tuhan besar dalam hidup kami. Sehingga kami bisa ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan yang hebat dan luar biasa Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan berbicara buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, di 3 bulan terakhir di 2023 ini, Rock Ministry punya tema yaitu self discipline, ya, disiplin diri sendiri. Dan bulan Oktober akan kita mulai dengan mendisiplin pikiran, asik, ya, tema yang luar biasa. Saya senang sekali dengan tema ini. Mari kita buka ayatnya di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, ya. 2 Korintus 10 3, 4 dan 5. Kita baca Bapak Ibu. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, tema pengajaran kita sepanjang bulan Oktober ini adalah disiplin the mind, artinya mendisiplin pikiran kita. Kalau tadi dari bacaan kita itu bahasanya Paulus adalah menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bahasa yang lain, disiplin pikiran itu memenjarakan pikiran sesuai dengan dalam firman Tuhan, gitu. Bapak Ibu, pikiran kita, ya, manusia itu kan luar biasa, ya. Dia nggak ada taranya dalam dunia. Sebab memang kita sebagai manusia itu diciptakan, Alkitab bilang, menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Tapi dibandingkan dengan Tuhan, tentu pikiran kita, manusia itu tetap terbatas, ya. Manusia dengan pikirannya sanggup menciptakan hasil karya yang luar biasa. Sangat mengagumkan. Manusia bisa membuat pesawat terbang, dia bisa buat kapal laut, mobil, ya, kemudian listrik, komputer, mesin fotokopi, robot, dan berbagai teknologi lainnya. Bahkan manusia bisa membuat musik-musik yang sangat indah dan lukisan-lukisan yang luar biasa bagusnya. Dalam kesemuanya itu kita hanya bisa terkagum-kagum melihat kecerdasan manusia. Nah, Bapak Ibu, dalam buku Aladdin Factor karya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen. Nah, mereka ini juga menulis buku, kalau Bapak Ibu suka baca buku, Chicken Soup for the Soul, ya. Nah, mereka menyebutkan bahwa setiap hari manusia memiliki 60.000 ide dalam pikirannya. Bayangkan, 60.000 ide setiap hari, ya. Tapi berita baiknya adalah pikiran kita sebagai manusia tetap terbatas. Karena manusia hanya bisa memikirkan satu hal dalam satu saat tertentu. Manusia hanya bisa memikirkan satu hal dalam satu saat tertentu, ya. Nah, artinya gini, manusia itu, kita nggak bisa memikirkan hal yang senang sekaligus hal yang sedih, gitu. Nah, jadi meskipun kita sebagai manusia mampu menciptakan segala sesuatu yang luar biasa dan memiliki banyak ide dalam pikirannya, Alkitab tetap memanggil semua orang percaya untuk mengarahkan pikiran kita kepada Kristus, bukan kepada pikiran kedagingan dunia kita ini, ya. Nah, tadi di bacaan kita, Paulus sudah jelas mengatakan bahwa menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan dan menaklukkan. Mengapa perlu ditawan, Bapak Ibu? Agar
apa yang kita pikirkan itu berisi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8 ya. Makanya kenapa harus ditawan? Supaya pikiran kita tuh benar. Pikirannya sesuai firman Tuhan, sesuai pikiran Kristus. Nah, disiplin pikiran Bapak Ibu itu adalah langkah yang nyata dalam kita menawan segala pikiran kita. Ya, untuk mengubah setiap rutinitas pikiran yang ada menjadi memikirkan hal-hal yang mengalirkan suatu kuasa, ya. Nah, ada seorang Dallas Willard mengatakan bahwa disiplin adalah setiap aktivitas yang ada di bawah kuasa kita untuk kita lakukan, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan tanpa usaha terarah. Saya ulangi, disiplin adalah setiap aktivitas yang ada di bawah kuasa kita untuk kita lakukan, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan tanpa usaha terarah. Allah memberikan kita anugerah disiplin pikiran sebagai cara untuk menolong kita bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan mengalirkan kuasa Tuhan itu kepada sesama kita. Ya, Raja Salomo adalah orang yang paling bijaksana yang pernah hidup ya Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa orang yang mampu menguasai diri lebih hebat daripada orang yang mampu menguasai kota. Amsal 16 ayat 32. Berarti menguasai diri itu termasuk mendisiplin pikirannya. Ya. Saya selesai dengan 3 hal ini Bapak Ibu. 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita mendisiplin pikiran kita. Yang pertama, kesadaran bahwa memang kita ini masih hidup di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Ya, ayatnya bilang 2 Korintus 10 ayat 3 dalam bacaan kita tadi, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak menggunakan dan kita tidak setuju dengan cara-cara dunia dalam hidup bersama kita. Ya. Jadi jangan setuju Bapak Ibu. Kalau orang luar bilang bahwa wah kalau dalam bisnis kalau nggak ada bohong-bohongnya dikit nggak bisa untung. Siapa bilang? Ya. Kalau kita sudah menetapkan dalam hati, dalam pikiran kita bahwa kita mau hidup jujur dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dan Roh Kudus akan memberi kemampuan kepada kita untuk tetap memiliki ketetapan hati untuk itu, gitu. Jadi jangan pernah setuju dan jangan pernah menggunakan cara-cara dunia, ya. Apapun kendala yang kita hadapi, jangan sekali-kali menyelesaikannya dengan cara-cara duniawi. Cara Tuhan Bapak Ibu selalu bertentangan dengan cara dunia. Amin. Ya, ketika kita memakai cara dunia, maka kita akan berkompromi dengan kelemahan atau daging kita. Daging yang mengatakan nggak bisa untung kalau jujur gitu. Masih muda nggak bisa kalau tidak hidup dalam kekudusan. Jangan pernah setuju dengan hal itu Bapak Ibu. Ya. Oke, hal yang kedua yang kita lakukan untuk mendisiplin pikiran kita yaitu memperlengkapi diri kita dengan senjata kuasa Allah. Nah, 2 Korintus 10 ayat 4 bilang seperti ini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Apa itu Bapak Ibu? Saya percaya itu firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus mendisiplin pikiran kita dengan firman Tuhan. Pikiran kita itu harus dipenjarakan oleh firman Tuhan. Nggak bisa enggak, setiap hari pikiran kita harus kita penuhi dengan firman Tuhan. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari, harusnya itu jadi gaya hidup kita, bukan sekedar lagu sekolah minggu yang kita lantunkan. Ya, kita harus
more and deep. Kita harus benar-benar tenggelam dalam firman Tuhan. Alkitab bilang, apabila aku bertemu dengan firman-Mu, firman-Mu itu menyenangkan bagiku. Dia harusnya isi pikiran kita dengan firman setiap hari. Sehingga keputusan-keputusan yang kita buat benar-benar Tuhan yang menuntun. Gitu. Tuhan mau menuntun apa kalau kita tidak pernah baca apa yang sudah dia tuntunkan melalui firman Tuhan. Nah, ada quote bilang gini Bapak Ibu, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, ya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi jangan gunakan senjata duniawi untuk mengatasi masalah kita Bapak Ibu. Kenakanlah senjata Allah. Tadi kita sudah baca 2 Korintus 10 ayat 4. Tapi firman Tuhan di bagian lain Efesus 6 ayat 11 bilang begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu, senjata duniawi itu berbicara mengenai cara-cara Mesir, ya, cara-cara Mesir, hikmat duniawi, mengandalkan kekuatan manusia. Oh, mungkin kita mengandalkan bahwa kenalan saya di A, B, C, D, di level yang paling tinggi itu ada, jadi aman aja. Oh, tabungan saya bertonton, bermiliar-miliar misalnya gitu ya. Jadi mengandalkan kekuatan manusia. Mungkin kita bisa tertolong dengan menggunakan senjata duniawi. Namun yakinlah itu tidak permanen Bapak Ibu. Semuanya ada batas. Pikiran manusia aja terbatas gitu ya. Nah, malah kebanyakan yang terjadi adalah orang terjerat di dalamnya. Akhirnya jadi seperti benang kusut yang nggak tahu ujungnya ada di mana. Ya. Nah, tapi sebaliknya Bapak Ibu, senjata Allah itu penuh kuasa. Amin. Ya. Kalau kita menggunakannya dengan benar sesuai fungsinya, yakin kita bahwa ketika kita hidup di dalam kuasanya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, mungkin caranya berbeda, caranya unik gitu, dan nggak bisa dipikirkan dengan pikiran kita cara-cara Tuhan itu. Tapi percaya aja gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mendisiplin diri, pikiran kita adalah hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus mengenal Tuhan, tenggelam dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19 bilang seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mengenal Allah, Paulus menuliskan bahwa pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, karena orang yang tidak mengenal Allah itu yang ada dalam mereka itu kebodohan, ya, kedegilan itu dikasih tahu nggak mau mengambil keputusan untuk melakukan yang benar, gitu. Perasaan mereka tumpul sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan itu menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Bahkan Alkitab bilang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, makanya hari ini Bapak Ibu mari ambil keputusan yang benar bahwa Anda tidak sekedar menjadi orang Kristen, tapi sungguh-sungguh Kristennya tebal, bukan Kristen yang tipis-tipis. Ayat tadi bacaan 2 Korintus 10 ayat 5 bilang gini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi hanya manusia sombong yang tidak mau mengenal Allah sungguh-sungguh. Ya, apa yang merupakan siasat manusia itu harus kita patahkan. Kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia itu contohnya apa sih Bapak Ibu?
mencari followers dengan cara flexing kekayaan gitu kan. Bukan barangnya dia, bukan mobilnya dia, tapi dia flexing. Semua barang-barang brand-brand termahal dia pakai gitu. Dia apa? Kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang lain apa? Memandang kesuksesan itu sesuatu yang wow, kecantikan, ketampanan. Nah, kita harus berani menghancurkan dan jangan hanyut oleh dia gitu. Ya, karena harusnya roh dalam kita itu lebih besar. Efesus 4 ayat 20 sampai 24 bilang gini Bapak Ibu. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayo kita tenggelam terus dalam Tuhan, ya. Roma 8 ayat 5 mengatakan seperti ini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi mari kita putuskan pagi ini, kita mau hidup menurut roh atau mau hidup menurut daging. Kalau hidup menurut roh, pikirkanlah hal-hal yang dari roh. Mari kita belajar untuk melakukan 3 hal ini Bapak Ibu. Untuk kita belajar mendisiplin pikiran kita. Apa itu? Kesadaran bahwa memang kita masih hidup di dunia ini, tapi kita tidak berjuang secara dunia. Kemudian yang kedua, mari perlengkapi diri kita dengan senjata kuasa firman. Nggak bisa enggak, disiplinlah baca firman Bapak Ibu. Ya, setiap hari, bukan seminggu sekali waktu di gereja atau seminggu 2 kali, satunya di komsel, satunya di gereja, nggak bisa. Setiap hari kita harus mendisiplin diri kita untuk baca firman. Sama seperti kalau kita makan sehari 3 kali, sama harusnya membaca firman itu. Alkitab bilang gini, renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Gitu, supaya engkau bisa bertindak hati-hati. Jadi kalau Anda mau bertindak hati-hati, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga Bapak Ibu, untuk mendisiplin pikiran kita, mari kita hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, belajar mengenal Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kita belajar untuk menawan pikiran kita dan menaklukkan pikiran kita pada Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan. Kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami tahu bahwa kami masih hidup di dalam dunia ini, tapi ajarkan kami untuk tidak mengikuti cara-cara dunia, tidak setuju dengan apa yang dunia tawarkan. Dan kami benar-benar Tuhan menggunakan senjata firman Tuhan, memenuhi hidup kami, memenuhi pikiran kami dengan firman Tuhan setiap hari. Dan bahkan kami sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan untuk meruntuhkan setiap benteng dan kubu-kubu yang dibangun oleh manusia. Kami berharap benar-benar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi kekuatan yang baru buat kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita angkat roti di tangan kita, melebihi kepala kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan kita. Kita melakukan ini karena punya 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bukankah cawan perjamuan yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus, darah yang membawa kesembuhan, darah yang membawa pemulihan. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ada kekuatan yang baru untuk kami bisa melakukan setiap firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami lepaskan shalom untuk Indonesia, kami lepaskan roh takut akan Tuhan turun atas Indonesia. Roh yang mau mengenal Tuhan, kami berdoa untuk pemimpinnya Pak Jokowi, Wakil Presiden semua, para menteri, hikmat-Mu bekerja, setiap keputusan-keputusan penting yang harus diambil biar hikmat Tuhan yang menuntun, perjalanan-perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pak Presiden, Tuhan tolong, Tuhan sertai semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa memberkati untuk kota kami yang kami cintai, Balikpapan. Kami lepaskan shalom untuk Balikpapan. Kami lepaskan pengenalan yang benar akan Tuhan untuk Balikpapan dan berdoa untuk wali kotanya. Biar anugerah Tuhan ada sehingga benar-benar bekerja untuk membangun Balikpapan. Kami juga memberkati untuk Rock Gateway. Kami percaya pembangunannya adalah pembangunan yang penuh anugerah Tuhan. Dia bisa terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga tanda-tanda ajaib menyertai pembangunan Rock Gateway. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami juga akan memberikan persembahan sebagai ekspresi cinta kami kepada Tuhan, bukan karena Tuhan kekurangan, tetapi sebagai tanda kasih kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kita akan selesai ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati, terima berkat Tuhan. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan dua tangan kita mengucap berkat 3 kali untuk tangan kita. Katakan sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun untuk Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.